Halo selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Davan Mahendra. Pagi ini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari project based internship saya di Evermost. Sedikit konteks karena background akademik saya dari administrasi publik, pendekatan saya di sini sedikit berbeda. Saya tidak hanya fokus pada sintaks kode, tapi bagaimana lokasi sistem ini bisa berjalan efektif dan mudah dipahami. Jadi, saya akan coba menjelaskan detail teknisnya dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Mungkin langsung aja. Banyak yang bilang backend itu cuma soal growth atau create, read, update, dan delete. Tapi di scale e-commerce seperti Evermost, tantangannya jauh lebih kompleks karena kita bicara soal concurrency, data konsistensi, dan juga security. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya akan membreakdown bagaimana saya membangun sistem transaksi yang tahan terhadap base condition dan juga serangan IDOR. Oke, masuk ke slide tech stack. Kita mulai dari pondasinya dulu untuk bahasa pemrograman. Kenapa harus Golang? Kenapa bukan Python ataupun Node.js? Karena gue punya manajemen konkurensi yang sangat efisien lewat Go Routines. Ini krusial banget untuk menangani ribuan request transaksi sekaligus tanpa bikin server keberatan. Untuk frameworknya, saya menggunakan Fiber. Ini terinspirasi dari Express.js, tapi jauh lebih cepat karena berjalan di atas Fast HTTP. Tujuan saya yaitu untuk low latency dan untuk database standar industri seperti MySQL dengan GORM sebagai ORM-nya untuk mempercepat development speed tanpa mengorbankan kontrol atas query. Masuk ke slide berikutnya, ada masalah utama. Sistem ini saya rancang untuk menjawab 3 masalah yang ada di backend. Yang pertama ada race condition. Bayangkan sisa stok tinggal satu, lalu ada dua user A dan user B, mengklik fitur checkout pada saat yang sama atau di waktu yang sama. Nah, jika ada kesalahan dalam tulisan kode atau kesalahan logika, dua-duanya dapat membeli stok tersebut dan nantinya stok menjadi minus. Tentunya ini sangat fatal. Dan yang kedua ada data inconsistency atau partial failure. Uang user terpotong, invoice terbit, namun sistem crash pada saat mau mengupdate stok gudang. Akibatnya, data keuangan dan logistik menjadi berantakan. Dan yang terakhir ada insecure direct object reference atau IDOR. Nah, ini merupakan celakaan yang paling umum. User iseng mengubah parameter user ID lewat URL untuk melihat dan memanipulasi keranjang belanjaan milik user lain. Masuk ke solusi yang pertama, ada data snapshot logic. Di solusi yang pertama, data integrity via snapshot, banyak developer yang melakukan kesalahan fatal yaitu mereferensikan data transaksi langsung ke tabel master produk. Padahal, harga produk itu sifatnya dinamis, karena bisa saja harga hari ini berbeda dengan harga di bulan depan. Nah, maka dari itu, di sini saya menerapkan teknik snapshot. Teman-teman bisa lihat di potongan kode yang ada di model transaksi.go yang ada di layar. Saya membuat struct khusus bernama log produk. Jadi setiap kali transaksi terjadi, sistem melakukan cloning data mulai dari nama, harga, sampai ke dari deskripsi pada saat itu juga ke tabel log yang terpisah. Ini memastikan historical data tetap akurat 100% untuk keperluan audit keuangan. Tidak peduli seberapa sering data master produk diubah admin di masa depan. Masuk ke solusi yang kedua, exit transaction dan panic recovery. Solusi kedua adalah jantungnya di sistem ini. Exit transaction digolang, saya menggunakan fitur transaction dari GORM, tx database.db.begin. Bisa diperhatikan blok kode yang ada di slide ini. Ada satu mekanisme penting yang saya gunakan, yaitu panic recovery di dalam fungsi differ. Differ function ifr recover tx rollback. Fungsinya digolang, kalau ada error fatal atau panic di tengah proses, misalnya tiba-tiba server out of memory, aplikasi bisa crash dan meninggalkan data sampah di database. Nah, dengan kode ini, kalau nantinya ada panic, sistem otomatis menangkap errornya dan melakukan rollback. Semua perubahan di cancel, dibatalkan, stok balik ke kondisi semula, dan invoice tidak jadi terbit. Sistem kembali ke keadaan bersih seperti keadaan semula. Seperti itu. Oke, masuk ke bagian security measure. Di bagian keamanan, saya tidak hanya mengandalkan validasi di front end, karena front end mudah untuk dimanipulasi. Jadi, pertahanan utama ada di middleware. Saya menggunakan JWT atau JSON Web Token dengan algoritma enkripsi BAS 256. Di potongan kode middleware out.go, sistem tidak sekedar mengecek tokennya ada atau enggak nih, tapi juga memverifikasi digital signature-nya dengan menggunakan security server. Jika satu karakter saja di token diubah oleh hacker, signature akan invalid dan request langsung ditolak dengan status 401 unauthorized. Selain itu, saya juga menerapkan konteks spacing si locals. Data user ID yang valid dari token, saya masukkan ke dalam konteks request, sehingga controller di belakang tidak perlu lagi membaca input dari URL yang tidak aman, dan dengan adanya mekanisme seperti ini, itu dapat setidaknya mencegah terjadinya celah IDOR. Masuk ke bagian proof of transaction, pembuktiannya bisa dilihat di sini. Ini adalah respons asli dari API endpoint API/checkout. Di sebelah kiri, teman-teman bisa perhatikan struktur JSON-nya. Di situ ada field message bertuliskan checkout berhasil dan status 200 oke, menandakan seluruh rangkaian logik tadi, mulai dari out, snapshot, sampai ke transaction commit berjalan sukses tanpa adanya error. Kita juga mendapat kode invoice yang unik dan harga total yang terhitung otomatis. Di sebelah kanan, ini adalah state database pada saat itu juga.
Jadi stok minyak goreng berkurang instan dari yang tadinya 1000 menjadi 950. Sinkronisasi ini terjadi dalam hitungan milidetik di dalam blok transaksi ACID tadi. Ini membuktikan sistem mampu menangani inventory update secara akurat. Masuk ke bagian conclusion dan roadmap, kesimpulannya dalam project ini, saya belajar bahwa saya bisa saja menuliskan kode. Tapi, menuliskan kode yang aman dan reliable itu sangat penting dan membutuhkan strategi. Sistem ini sudah berhasil mengamankan flow transaksi dari sisi logic, ACID, dan security middleware. Tentunya sistem ini juga belum sempurna. Untuk next development sendiri, saya berencana untuk yang pertama, mengimplementasikan Redis sebagai caching layer. Saat ini, query produk masih direct ke DB. Dengan adanya Redis, kita bisa memangkas runtime secara signifikan. Selanjutnya, menambahkan unit testing dengan metodologi table-driven test untuk memastikan setiap fungsi kebal bug sebelum deploy. Terakhir, ada integrasi payment gateway, seperti Midtrans, agar status pembayaran bisa update otomatis via webhook. Jadi sekian presentasi dari saya, jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.